sayangkan ya dan sesalkan seorang penegak hukum apalagi berdinas di Polda di Sumatera Utara dengan pangkat AKBP ya. Nah, ketika anaknya ada masalah dengan Ken, itu cuma masalah Ken bawa kendaraan, tahu memang si Aditya ini anak dari seorang pejabat polisi memukul kaca spion dan menendang mobilnya. Nah, karena merasa nggak terima, beberapa hari kemudian Ken menghampiri rumahnya, mendatangi rumahnya untuk menanyakan persoalan itu kenapa, intinya kenapa main pukul mobil saya, itu intinya. Tapi mungkin ketika itu memang Aditya sedang di dalam, tetapi abangnya Aditya ada di luar dan artinya ada pembicaraan sama abangnya si Ken dengan abangnya Aditya. Ternyata nggak lama itu bapaknya yang seorang pejabat kepolisian di bagian narkoba di Polda Sumut itu keluar dan sepertinya merasa tersinggung. Seorang sipil berani menghampiri rumahnya dan mencari anaknya. Nah, entah seperti apa, tidak lama Ken seperti tegur oleh bapaknya dan tidak lama lagi Aditya keluar dan terjadi debat cekcok. Akhirnya bapaknya kalau nggak salah saya dengar itu memerintahkan untuk mengambil senjata laras panjang gitu. Cuman mungkin tidak jadi, akhirnya duel lah di situ. Artinya dipukuli dengan tidak seimbang. Nah, ketika terjadi perkelahian ini, artinya dimulai dari saudara Aditya, ya, tersangka. Nah, bapaknya ini nonton, inilah yang memang seorang penegak hukum yang sudah makan asam garam ya, dan sudah tahu seperti apa harus bertindak begitu. Tetapi justru bapaknya Aditya ini tidak melerai dan tidak melarang, malah menonton. Nah, itu di KUH pidana juga diatur, artinya sekalipun dia tidak berbuat tetapi tidak melerai dan membiarkan kejadian itu, maka bapaknya juga bisa dikenakan pasal yang diatur di KUH pidana. Nah, dari kejadian ini semua kita memang masyarakat ya, karena belum lama ini juga hal yang sama yang dilakukan oleh seorang anak dari pejabat Departemen Keuangan ya di bagian pajak, itu juga seperti itu si Mario ya. Nah, ini kejadian lagi, tapi sepertinya ini lebih awal, cuman tidak dilaporkan secepat itu dan tidak memang cepat direspon oleh media, sehingga ketika memang kita tidak lihat ada apa-apa. Ternyata ini akhirnya mencuat ke permukaan dan media, netizen semua meminta supaya ini diusut tuntas. Ternyata tidak hanya penganiayaan itu, sekalipun bapaknya sudah ditindak, Aditya sudah ditindak, tetapi di belakang itu akhirnya membongkar tabir bahwa seorang pejabat kepolisian yang pangkat AKBP itu dengan gaya hidup yang hedon ya, ada mogeknya, ada Rubiconnya, dan yang paling jelas ya kriminal adalah mengoplos solar ya. Artinya dilakukan seorang pejabat dinas kepolisian ya, oknum, saya bilang oknum lah ya, melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh hukum. Apalagi sampai mengoplos solar. Artinya kalau oplos ini kan solar yang bekas dioplos dan akhirnya dilempar ke pasaran. Bagaimana si konsumen ini memakai ini, gimana nggak rusak mesinnya. Nah, artinya saya sependapat dengan Pak Kapolda, ya, cuman Pak Kapolda ini belum bicara nih, saya lihat seperti apa nih. Pak Kapolda langsung mengambil tindakan tegas, mencopot dari jabatannya dan akan dibawa ke sidang kode etik. Nah, inilah contoh-contoh kearoganan ya seorang
pejabat, anaknya oknum, saya bilang ya oknum lah saya bilang. Karena tidak semua anak pejabat seperti itu. Nah, kalau bapaknya udah pejabat, anaknya itu sebenarnya bukan pejabat. Jangan semena-mena. Anaknya itu adalah biasa seperti anak-anak masyarakat lainnya. Supaya anak-anak pejabat ini juga bisa dijadikan teladan karena bapaknya ini seorang pejabat. Nah, inilah yang saya sebagai praktisi hukum melihat ini kok tidak ada penegakan hukum dari ayahnya Aditya terhadap kejadian ini. Anaknya berkelahi dia malah nonton. Nah, itu yang saya mengapresiasi Kapolda Sumut Pak Panca ya, Irjen Panca untuk menindak ini dan mengambil tindakan keras. Saya pikir sekarang ini memang sudah masuk dalam tahanan propam ya. Jadi memang harus hukumnya dipertanggungjawabkan, melakukan tindak kriminal. Satu, dia juga membiarkan anaknya memukuli anak orang, ya. Yang kedua, ternyata gaya hidupnya pun hedon. Dari mana seorang AKBP dengan moge, dengan Rubicon, dan laporan harta kekayaannya pun juga bodong. Jadi dia tidak yang sebenarnya, karena di situ dia hanya mencantumkan harta kekayaannya cuma 476 juta. Padahal Rubicon itu harganya hampir 1,5 miliar. Artinya seorang penegak hukum melakukan kebohongan, melakukan tindak kriminal ya, dengan mengoplos solar, menjualnya lagi kepada konsumen. Nah, ini saya pikir hukumnya harus dipertanggungjawabkan dan kalau perlu memang dipecat ya. Selain memang nanti dimulai dari sidang kode etik, ya nanti dibawa ke peradilan umum supaya dipecat dan dipertanggungjawabkan perbuatan tindak pidananya ini. Kapolri selalu memang menyampaikan ya, tempo hari juga kalau ada ikan busuk ya, kepalanya dulu yang dipotong ya, artinya atasannya. Nah, jadi saya pikir Pak Kapolri sudah berulang kali memang mengingatkan anggotanya untuk berperilaku tidak memalukan, menjaga nama besar institusi. Nah, tetapi ya inilah yang dibilang hukum karma ya. Selalu kejahatan itu dikalahkan oleh kebenaran. Ini terbongkar, kedua. Nah, mungkin banyak oknum-oknum yang seperti itu juga karena belum terbongkar aja. Nah, ini kan satu persatu kan, akhirnya gara-gara ulah anaknya, kelakuan bapaknya pun terbongkar. Saya sangat setuju ya, sangat setuju ketika Pak Kapolda itu langsung memecat jabatannya, artinya diberhentikan dari jabatannya dan menonaktifkan. Nah, ini juga yang di Kalimantan Utara nih Pak Teguh nih, yang Kabid Propamnya yang di Polda Kalimantan Utara itu juga orang jujur ya. Saya lihat orang jujur, orang lurus sesuai dengan namanya, Teguh ya. Nah, beruntung dia sudah dikembalikan kepada jabatan awalnya. Nah, ini rangkaian ceritanya Pak Kapolri juga mesti usut. Jangan dibiarkan, karena satu, Pak Teguh ini, Kombes Teguh ini sudah sangat malu ketika dicopot jabatannya. Kedua, dia mau menegakkan kebenaran, ya, artinya membongkar mining gelap itu, pemain tambang gelap itu. Nah, yang melibatkan ada beberapa oknum juga. Nah, saya sependapat, artinya ingin Pak Kapolri juga tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada anggotanya untuk berperilaku, ya, menjalankan peraturan, menjalankan undang-undang sesuai dengan undang-undang kepolisian dan undang-undang pemerintahan. Jadi jangan lengah Pak Kapolri. Anda sudah berbuat bagus ke bawah ketika lepas tangan urusan Sambo. Nah, sekarang muncul lagi saudara Pak Kapolri juga memerintahkan Teddy Minahasa seperti apa diproses. Saya pikir sudah kemajuan itu. Artinya institusi ini mulai berbenah. Ada lagi oknum yang merusak institusi ini. Saya pikir itu yang saya sampaikan agar memang Pak Kapolri tidak berhenti untuk mengingatkan anggotanya di dalam penegakan hukum untuk anggota-anggotanya sendiri. Terima kasih.